Bukan berarti nggak pegel dong ya? Kalau di awal-awal pasti Kalau pegel dong? pegel itu nggak ada masalah. Kalau pegel tuh nggak ada masalah. Pegel itu biasa. Iya, pegel tuh biasa. Tapi kalau cedera, nah itu yang gawat. Gitu. Biasanya Jadi, kena cedera tuh apa aja? Selain salah larinya. yang terkena cedera, Yang biasanya apa? biasanya tuh lutut. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante masih di Greenhouse Coffee and Eatery di Solo, Surakarta. Bersama saya tadi kita ngobrol dengan PR-nya dari Tonarans. Nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngomong dengan pelakunya. Pelakunya ya. Selamat datang Mbak Arta dan Mbak Minar. Thank you sudah mau mampir nih di kita nih. Iya. Oke. Nah, Mbak Arta sebagai kapten. Kapten sama ketua Tonarans sama ya? Sama. Hitungannya ya. Langsing ini gara-gara lari. Iya juga sih. Iya juga sih. Iya juga. Sebenarnya kita lari itu kalau kita sendiri tuh olahraga tuh bukan, kalau saya tujuannya itu enggak mencari langsing tuh enggak, tapi nyari sehat dan bugar. langsing dengan sehat itu beda, Mbak? Beda. Beda. Gimana bedanya? Kalau cuma nyari langsing, kita ngurangin makan dengan diet aja bisa. Bisa, tapi nanti badannya itu nggak fit. Terus masih lembek, nggak kelihatan otot gitu kan, nggak fresh. Jadi orang kalau kurang makan itu pasti mukanya akan lesu kan, mukanya akan kuyu gitu, kayak ya orang kurang makan gitu. Tapi kalau kita kurusnya karena olahraga, badan kita akan kelihatan lebih fresh. Makan apapun juga akan terbakar terus. Gitu. Jadi penampilan pun jadi akan lebih bagus kalau kita itu mengimbanginya dengan olahraga. Makanan tetap dikontrol, jadi nggak berlebihan juga sih. Nggak berlebihan juga? Iya, jadi olahraga itu yang utama supaya kita tuh sehat. Kalau untuk berat badan itu nanti akan mengikuti. Mengikuti. Pasti bonus. Pasti bonus ya Pasti. kalau itu ya? Pasti. Jadi jangan targetnya adalah langsing ya? Iya, iya. Kan dulu juga pernah langsing dari kecil. Iya dong, Iya. kecil langsing kan, udah gedean gitu kan. Tapi yang pasti sekarang targetnya adalah olahraga untuk sehat, bukan untuk langsing ya. Iya, benar. Oke, nah dari Nona Runner sendiri ini, pengen tahu dari Mbak Binar nih, kenapa masuk ke Nona Runner? Join di Nona Runner. Pertama, karena isinya cewek semua. Isinya cewek semua? Ya, jadi kita Oke. olahraga, kalau sama cewek semua kan kita nggak ada sungkan-sungkan gitu. Oke. Enak aja enjoy gitu kan, lari bareng. Bukannya gersang, Mbak? Biasanya kan, biasanya kan, iya kan, cewek semua. Kalau kita nih ya, cowok semua nggak mau, gue mending nggak usah gitu kan. Beda ya. Isa kan bukan cewek. Wah. Cewek itu banyak bahan di situ. Jadi mulai dari apa ya, ngatur jam olahraga, ngatur pola makan, kemudian outfit terutama make up. Outfit. Penting ya outfit ya. Yang nomor satu itu adalah olahraga, tapi yang utama outfit. Nomor satu olahraga utama outfit. Dan tadi ngomong make up, berarti make up yang diobrolin adalah make up yang tidak luntur saat keringetan. Iya. Oh. Cewek pasti terlatih. Oh, itu beda berarti. Iya. Itu beda. Cewek pasti terlatih. Oh, jadi itu kenapa pengen di Nona Runner. Padahal tadi kita ngobrol mengenai sehat ya. Ini nggak disebut loh sehatnya loh. Tapi sehat Mbak, sehat juga ya, sehat juga ya. Itu buat nyambungin lah ya. Iya. Tetap sehat ya, sehatnya dapat ya. Tetap. Oke, nah tapi kenapa lari? Karena kan lari itu kan kayak individual ya, nggak mungkin Iya. dia tatap-tatapan nggak mungkin lari, yang Iya. satu mesti mundur gitu larinya kan ya. Ya itu.
Ya karena individual itu. Individual Iya, jadi malah kita seru. Iya. gini, kalau olahraga tim, Ya. grup misalkan kayak volley, basket, nyocokin waktu tuh terus terang kita susah banget. Kalau lari, bisanya pagi udah jalan pagi, bisanya sore, ya udah sebelum maghrib gitu misalkan, ayo jalan berapa orang aja. Bisanya malam, ya udah itu kan tergantung dari waktu kita masing-masing. Namanya perempuan kan pasti urusannya, apalagi tambah umur urusannya makin banyak. Entah itu kerja, keluarga, atau apapun lah yang single-single itu pasti banyak lagi urusannya kan. Nah itu makanya kalau misalkan kita tim, nggak akan terjadi. Iya, Perkumpulan ini nggak akan terjadi. repot pasin makanya. waktunya ya. Benar, Berarti boleh kalau di non-arans ini berarti boleh berganti-ganti pasangan. boleh. Boleh. Iya dong, kalau dia lagi nggak bisa Boleh. ya udah tim yang lain gitu kan. Boleh. Maksudnya pasangan dalam artian lari ya Boleh, gitu kan ya. boleh. Berarti kan ya. Oh, oke. Boleh. Nah, ini timnya sekitar yang aktif sekitar 35 orang gitu ya. Iya. Berarti apakah tiap minggu itu benar 35 orang lari? Enggak Nggak juga ya? bisa, karena itu tadi waktu. Jadi misalkan pagi bisanya cuma 5 orang aja kita jalan. 5 orang aja. 5 jalan. orang aja jalan, jadi nggak mau 10. Lari apa jalan nih, Mbak? Lari. Lari ya. Lari. Tetap lari. Tetap lari ya, tetap lari ya. Nah, apa bedanya sama lari di treadmill? Beda banget sih. Ini lari kan 5 kilo, treadmill juga bisa 5 kilo, Bisa, ya kan? iya. Nah, kalau di jalanan itu apa bedanya? Kita tuh lari tuh kayak kita tuh healing gitu. Jadi ngelihat sekitar kita, ngelihat suasana outdoor, bergaul dengan lingkungan gitu. Jadi nggak bikin kita tuh jadi yang kayak membosankan gitu loh. Kalau di treadmill tuh kan gitu. Jadi udah yang dihadapin tuh itu aja gitu, dan listriknya kan mahal. Listriknya mahal ya? Iya. 5 kilo aja listriknya mahal. Kalau lari adalah Wah. sesuatu yang paling murah gitu ya? Katanya sih gitu. Nggak percaya saya, Mbak? Iya, memang Karena jangan apa? dipercaya. Tadi ngomongnya kan, karena ngomongnya itu baju, Iya. make up, gimana bisa paling murah gitu kan orang? Iya, jangan dipercaya. Itu mungkin nanti bikin satu sesi lagi untuk outfit. Untuk outfit ya, itu jualan terjadinya gitu kan ya. Tapi kita ngomongin mengenai outfit, mengenai outfit itu sebenarnya kita nggak ngomong yang baju yang gimana harus, Mereknya, tapi iya. kita ngomong tools, peralatan lah ya. Apa sebenarnya kalau untuk lari itu yang paling cocok tuh apa aja yang perlu dipersiapkan? Sepatu jelas, sepatu utama, oke. Nggak bisa sepatu. Sepatunya kayak tuh sneaker. harus yang seperti apa? Harus sepatu running. Sepatu running supaya Melindungi kaki kita. Jadi kita tuh kan olahraga tuh kan untuk sehat. Jadi jangan cari penyakit. Jadi harus pakai sepatunya tuh ya yang benar, memang sepatu untuk running gitu. sepatu running. Iya, Berarti itu pun juga cushionnya berbeda. itu ya apa? Iya, insole, cat outsole, bantalannya iya. ya? Jadi mau kita larinya tuh di aspal atau larinya tuh trail, itu sepatunya tuh udah jelas beda. Oh, aspal sama trail beda? Beda. Jadi kalau kita di aspal tuh kan bantalan sepatu bawahnya itu Ya. kan keras, nggak apa-apa kalau keras. Kalau yang trail itu harus ada lembutnya di bagian, ada roughnya, ada kerasnya, tapi melindungi bagian dalamnya itu yang lembut. Jadi kita nggak tersiksa pada saat kita naik ke hills atau turunan gitu, kita nggak tersiksa. Oh, oke. Berarti utama banget itu Utama itu nggak sepatu bisa didebat lagi lah, itu Oke. harus Nah, kalau outfit paling yang nggak menyerap keringat ya, atau lebih bagus yang menyerap keringat? lebih baik yang mudah kering. Mudah kering, Iya. karena kan bisa masuk angin kalau misalnya Benar. terlalu cepat nama Benar. bahasa ya. Lalu kalau untuk latihan sendiri kan tadi kan dikatakan oleh PR-nya Mbak Evi kalau bahwa di Donarans ini ada pelatihnya. Ya. Ya. Nah, latihan apa? Lari itu kan gampang banget istilahnya kan ya. Apa yang dilatih? Kalau sudah pakai sepatu ya, udah pakai sepatu nih ya. Kan penting nih sepatu nih. Sudah pakai sepatu, terus apalagi dilatih ya? Kita lihat ininya dulu, tujuan kita mau apa dulu, karena pola latihannya itu untuk lari jarak pendek sama lari jarak jauh yang mengutamakan endurance itu beda ininya, beda polanya. Tekniknya juga beda? Iya. Oke. Gitu. Jadi untuk dasarnya sih kita tetap ya ABC drills itu semua, entah pendek entah lari jarak jauh itu tetap sama ABC drills, cuman beda di ininya, kayak di speednya. Jadi Mbak, kalau yang ABC drill itu opo, Mbak? Itu latihan dasar lari. latihan dasar lari, jadi bentuk gimana kita ngais kaki, jadi biar Ada latihannya itu? Iya, jadi biar jatuhnya kaki itu pas, enggak, karena kalau
jatuh kakinya itu salah, itu bisa cedera juga, kram lah atau mungkin engkolnya. Oh ya? Iya. Gitu, iya. Jadi memang harus Ada dasarnya itu memang tekniknya. harus bener dulu. Otomatis nanti ketika itu sudah bener, perputarannya itu nanti akan lancar ngikutin gitu. Putaran kakinya. Jadi kayak roda gitu kan bisa. Ya. Harusnya ngangkat tinggi Iya. atau enggak? Pahanya ya, pangkal pahanya. Tergantung sih. larinya juga. Tergantung larinya. Jadi kalau lari pendek itu memang harus paha tuh diangkat. Jadi ayunannya itu jauh gitu, ayunannya panjang. Tapi kalau lari jarak jauh, kita jangan terlalu jauh melangkahnya untuk menghemat energi. Jadi supaya kita tuh kuat sampai berpuluh-puluh kilo gitu lah. Oke. Gitu. Jadi teknik dasar lari itu memang harus bisa supaya kita itu larinya tuh efisien. Jadi kita tuh Efisien. nggak capek gitu loh. Jadi larinya tuh nggak menghasilkan cedera, Oh, nggak yang oke. menguras tenaga terlalu besar gitu loh. Dan kakinya tuh semua jadi aman dari ankle, bawah, telapak, tumit, paha, betis, semua dengkul tuh semua aman. Aman tapi bukan berarti nggak pegel dong ya? Kalau di awal-awal pasti Kalau pegel pegel dong. itu nggak ada masalah. Kalau pegel tuh nggak ada masalah. Pegel itu biasa. Iya, pegel tuh biasa. Tapi kalau cedera, nah itu yang gawat. Gitu. Biasanya Jadi, kena cedera tuh apa aja? Selain salah larinya. yang terkena cedera Yang biasanya biasanya tuh lutut, kram, ankle, terus belakang. apa? Oh. Gitu. Ya itu Oh, mah- jadi di Nona Runners itu diajarin juga oleh pelatihnya Iya. bagaimana jaga supaya Iya. nggak sampai cedera. Jadi seperti kita itu tuh ya? nggak ngasal gitu. Oh, oke. Lari tuh nggak asal, saya pokoknya lari. Nggak gitu. Hmm. Jadi memang lari yang benar. Jadi kita itu misalkan ada teman-teman nona yang penurunan berat gitu. Mereka tuh harusnya tuh lari gimana supaya nggak membebani lututnya terlalu berat karena kan bobotnya kan Oke. kan masih berlebih kan. Oh, ada juga ya Ada. dihitung dulu bagaimana. Sebenarnya nggak dihitung tapi metodenya aja. Oke. Jadi larinya tuh nggak perlu ngoyo atau kenceng gitu nggak. Jadi enjoy kayak jogging dulu sesuai dengan heart rate-nya. Oh. Jadi kita di zona aerobik. Di zona aerobik itu kan cepat banget untuk menguruskan berat. Kalau kita lebih dari heart rate, jadi di luar dari ambang heart rate kita, itu kan yang dibakar tuh kan gula. Nanti menghasilkan capek, ngantuk gitu. Oh. Ternyata banyak teorinya ya. Banyak. Makanya gimana? Saya Tertarik? kira tertarik tapi saya udah cedera kaki, tulang kering saya udah masalah, jadi agak-agak susah. Makanya mesti konsultasi dulu berarti nanti. Iya. Oke, nah sekarang sudah pernah lari di mana aja? Saya kalau selalunya sih di Indonesia ya, belum pernah coba lari yang di luar. Tapi ya udah maraton, ultramaraton, trail, ultra trail gitu udah pernah coba. Paling jauh berarti kalau ultramaraton sudah berapa kilo tuh? Kalau yang ultra saya coba tuh 75. 75 kilo? Iya. 75 kilo tahun. Itu jauh, Mbak? Itu jauh loh, Mbak? Iya. Berapa jam itu? Berapa jam ya? Waktu itu 8 jam apa? Buset, itu lari terus, Mbak? Kok 8 jam sih? 9-an apa 10 gitu lupa saya. Lari terus, Mbak? Lari terus dari jam 1 siang, finishnya jam 3 subuh. Oh ya? Iya. Saya nyetir mobil aja sampai Surabaya 9 jam itu nggak kuat, Mbak. Sambil lari itu ya? Lari jalan gitu lah. Di tengah-tengah ojek online nggak, Mbak? Oh enggak. Oh enggak, bisa. taunya ntar. Lari itu kan sportivitas. Oh. Mana bisa kita buat kayak gitu. Hatinya yang nggak bisa. Tapi fun, Mbak? Kan nggak ada yang tersiksa karena memang sebelum kita daftar kita kan udah tahu kan, oh saya mau ambil jarak sekian. Jadi saya harus program badan saya tuh seperti apa gitu Oke. loh. Jadi memang harus ada latihannya. Minimal kepepetnya tuh 3 bulan sebelumnya. 3 Itu bulan kepepetnya ya. Makin lama makin bagus. Oh, 3 bulan sebelumnya sudah Iya, persiapan iya. untuk apa event yang pengen Iya, dikejar. benar. Kalau Mbak Binta sendiri udah pernah lari sampai mana? Nah ini barusan lulus Virgin Marathon. Virgin Marathon. Virgin Marathon di mana? Kemarin di Tangsel. Tangerang. Deket dong sama saya dong. Oh, iya. Nggak mampir ke rumah. Belum kenal. Tangsel Pamulang berarti. Sampai mana aja? Kemarin yang Alsut. 42 kilo itu kita benar-benar muterin Tangsel, jadi Ciputat BSD, ya, BSD Alsut, Ciputat. semua Oh, oke. Bintaro. Wow, kenapa nggak bilang, Mbak? Saya mau nitip ke teman-teman.
Tapi seru. Mbak Bina berarti pertama kali Virgin Marathon, berarti pertama kali maraton ya? Seru. Seru. Berapa jam, Mbak? Kemarin saya dapat 5 jam 12 menit. 5 jam 12 menit. Iya. Jakarta ke Semarang 6 jam. Nyetir. Iya kan? Ini 5 jam Lari. 12 menit. Oh, oh. Wow. Luar biasa ya. Tapi memang sebelum memutuskan untuk ikut full maraton, Hah? latihan dulu. Jadi kita ada stepsnya untuk pemula, teman-teman Nona yang join. Ya. Itu kita ajakin larinya tuh mau dia 3 kilo aja kita temenin kok. 3 kilo aja temenin. 3 kilo aja ditemenin. Nanti Mbak akan- ngomong 3 kilo aja, Mbak. Iya. Mbak ngomongnya 3 kilo aja ditemenin, Mbak. Saya 3 kilo, Mbak. Saya biarin, Mbak. Saya nggak ikutan, Mbak. Enggak sih, sebenarnya itu nggak bermaksud mau nyombong, tapi udah biasa kayak gitu. Jadi kadang tuh ada orang-orang baru pengen join masuk ke Nona, mereka tuh nge-pair. Duh, di Nona serem-serem. Padahal tuh enggak. Pemula di Nona tuh banyak banget. Jadi kalau mereka itu Ya, sweeper ya. ada, kita kalau lari bareng Sweeper tuh tuh ada apa? sweeper. Super tuh, Pak. Paling belakang. Iya. Oh, yang jagain Itu ya. yang menyapu. Oke, kalau itu Menyapu disabetin teman-teman, gitu. ya. Enggak. Iya, jadi semua tuh ditemenin. Oh, oke. Istilahnya tuh dibimbing lah. Jadi supaya mereka itu pertama kali join, itu pasti memang minder sih, karena kan teman-teman yang lain udah pada bisa lari. Nah ini ditemenin, dimong lah, supaya nggak kapok. Itu Nggak aja kapok. lah. Tapi Biar selama nggak ini kapok. ada nggak member-member yang baru-baru masuk akhirnya udah gue nggak kuat lagi? gitu? Nggak ada. Nggak ada? Semuanya langsung edik. Oh Bener, ya? trust, bener. Semuanya langsung edik. Dan semuanya rata-rata begitu udah join sama Nona, langsung upgrade-nya dari outfit. Oh, balik lagi ke situ. Balik lagi ke outfit. Tapi emang bener sih itu, jadi karena Pede sih ya. Iya. Jadi pede ngeliat juga teman-teman ya. yang lain mereka tuh jadi Pemicu. pemicu. Loh, ini umurnya lebih tua aja bisa. Oke. Loh ini kan udah punya anak sekian aja bisa larinya gini. Kok Juga Heeh. apa Strava Club itu Ada ada report, Strava, jadi- Strava itu ini apa Oh, ada namanya report kayak juga. pencatat waktu jarak mileage-nya ini loh, berapa gila, kilometer, sekian. iya. Aku baru sekian, wah. Kejar. Oh ya? Jadi kita kejar-kejaran. Oh, oke. Mileage mingguan itu kita selalu ada. Dan di grup diobrolin gitu ya? Iya. Di sharing, Iya, diobrolin dan itu gitu ya? sebenarnya nggak kita terlewat untuk ngobrolin aja, kita bisa ngelihat time schedule-nya itu di Strava, Oh, di oke. leaderboard-nya kita tuh ada. Tapi pernah nggak pada saat yang awal-awal ya, kalau yang senior-senior ya kita nggak bisa ragukan, tapi kalau yang awal-awal itu pada saat ikut lari barengan dan sweepersnya itu bisa sampai ngelihat bahwa ini cedera gitu. Pernah? Sampai Pernah sih, cedera, sampai sampai yang nggak bisa diapain gitu, mesti semaput diangkat. aja pernah. Iya. Semaput. Ya kita nggak bakalan tinggal. Iya, ada yang Lalu diapain? Ya udah kita tungguin, dipinggirkan, kita tunggu. Oh, lari lagi gitu? Enggak, dipulangkan. Dipulangin, terus yang lainnya lanjut. Oh, oke. Gitu. Ya, tapi apalagi setelah itu? Maksudnya setelah di ini nanti ketemu lagi, nanti dikasih motivasi kah atau Iya, selalu. Jadi- atau diusir? Enggak ada. Enggak ya? Kita tuh kekeluargaan. Bener-bener kok. kekeluargaan ya, Iya, seru juga ya? Iya, sisterhood. Oh, sisterhood. Jadi barengan Sisterhood, diajarin iya. lagi mungkin tekniknya salah Iya. atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan pemula itu sampai semaput atau sampai cedera itu gara-gara apa? So tahukah atau memang nggak tertrain? Kurang tidurnya iya. istirahat. Terus dia nge-push diri. Jadi karena dia tuh baru, kita tuh kan nggak tahu kemampuannya dia semana kan. Sebenarnya kita tuh di speednya tuh yang lambat banget. Kalau kita lagi lari sama-sama untuk ngemong yang baru ya. Ya. Jadi kita tuh pelan gitu. Tapi mungkin bagi orang yang baru ini pelan pun juga terasa Berat. berusaha banget gitu loh. Jadi dia berusaha untuk nge-push, nah nggak kuat kan, akhirnya pingsan. Seharusnya gimana? Saya pernah pengalaman ya, kalau pernah pengalaman jarang lari, jarang latihan untuk sprint atau apa, tiba-tiba terpaksa harus sprint. Misalnya ngelihat anak kita jatuh atau anak kita mau tiba-tiba mau nyebrang jalan gitu kan, kita otomatis sebagai orang tua kan langsung buru-buru. Nah setelah pada saat kita pegang, anaknya nggak kenapa-napa, kitanya kenapa-napa gitu, napasnya gitu. Nah harusnya bagaimana pada saat kejadian seperti itu? Harusnya ya sudah terbiasa olahraga. Mesti olahraga dulu Iya ya latihannya harus. ya. Itu tuh nggak gimana ya, olahraga tuh emang nolong banget lah. Kita tidurnya lebih enak, makan juga lebih enak, pikiran kita rilis
jadi tenang lah, lebih tenang gitu. Memang harus olahraga, nggak bisa dibilang kalau terpaksa harus sprint, ya emang kita harus udah terbiasa Oke. untuk berlari. Dan terutama lari, karena memang kita nggak bisa Iya, terhindar dari itu dasar kejadian-kejadian dari seperti semua, itu ya. Apalagi punya dasar anak dari kan ya, semua. mau jatuh atau apa kita mesti buru-buru gitu ya. Iya. Penting tuh berarti itu lari. Iya. Nah, pernah kejadian apa yang seru nih? Katanya pernah ketemu sama orang-orang yang kurang Iya. ODGJ kita sebutnya ya, ODGJ ya. Iya. Ah. Iya pernah sih, karena kan kalau ultra itu kan kita di jalan tuh sendirian. Oh, Iya dong, sendirian. Ultra itu ya peminatnya tuh sedikit, tapi hanya orang-orang yang kurang orang-orang yang udah nggak beres aja. Oh. Jadi yang ikut gitu loh. Orang-orang gabut mungkin ya. Ya saya ikut sih waktu itu karena charity run sih, makanya Oke. ikut. Terus nggak serame race pada umumnya. Jadi kalau udah ultra itu kan yang ikut sedikit. Jaraknya pun juga jauh-jauh. Saya dengan pelari di depan saya nggak kelihatan, di belakang juga nggak kelihatan. Jadi memang harus bisa untuk menenangkan diri, menghibur diri, ngomong sama diri sendiri, me time. Jadi kalau ketemu hal-hal yang di luar jangkauan kita, ya gimana caranya kita menghadapi gitu. Kalau di gunung, kita ke gunung rame-rame sama teman-teman Nona juga. Teman Nona ada yang bisa ngelihat ya. yang nggak kasat mata, itu pun juga dia kaget, tapi gimana cara mengontrol Oh. supaya dia tuh nggak panik. Terus dia turun gunung kalau panik apa enggak Yang lainnya juga bingung. Iya makanya. Ya. Jadi ya itu pengenalan diri sendiri, gimana cara kita mengontrol diri supaya kita tuh nggak gampang diserang panik gitu loh. Panik ya. Jadi malah pembelajaran benar, ya. benar. Jadi nggak cuma ultra ataupun kita lagi di gunung, kadang kita di jalan pun juga sering nemu hal-hal yang kita tuh nggak, pengendara jalanan yang ngawur lah atau apa. Oh, iya. Kan kita juga nggak bisa menghindar, kitanya baik-baik aja Iya. sih, tapi kan nggak bisa menghindar. Nah itu gimana cara kita menyikapinya juga. Hmm. Belajar aja. Oke. Dengan Nah, kalau terbiasa. Mbak Binar sendiri pernah ngalamin ketemu pada saat lari ya, ketemu misalnya yang berat-berat nih, Mbak ya. Misalnya ketemu tukang cilok gitu kan, batagor gitu, terus gimana? Ya, Pertanyaannya seru ya. Jadi itu tantangan terberatnya gitu ya. iya benar. Itu gimana? Nggak bercanda, bukan makanan ya, bukan makanan. Maksudnya pernah mengalami pernah ngalamin sesuatu yang itu nggak? Enggak, jangan sampai lah. Nggak sampai ya. Yang seru-seru gitu malah nggak, biasa, masih lurus-lurus aja. Masih lurus-lurus aja dan masih bisa me time, jadi udah kalau Iya. sendiri pakai headset udah. Oh, pakai headset ya. Tapi apakah boleh? Nggak, karena ini juga ada orang yang ngasih tahu saya bahwa pakai headset itu di treadmill aman. Tapi kalau di jalanan kan mobil tiba-tiba klakson atau apa, kita kan nggak kedengeran. Ya itu, mengenal kembali lagi, kita mengenal ke diri sendiri, terbiasa dengan lingkungan kita. Jadi kita tuh dengan lingkungan tuh alert, jangan lari tuh nunduk. Kita nggak tahu nanti di depan apa, samping kanan kiri apa. Oke. Juga lari nunduk itu juga nggak efektif. Kan posturnya juga jadi jelek, itu nambah Capek. capek. Kecuali mau sprint ya. Kan waktu dulu belajarnya saya juga Iya. sekolah kalau mau nunduk ya pada saat di garis finish gitu Iya, kan ya. Tapi kalau yang biasa jangan nunduk. Iya. Kalau nonggak juga nggak boleh dong. Nggak boleh, nanti kalau ada lubang Kesandung. gimana? Jadi mesti fokus Iya, lurus gitu fokus, ya. lari itu harus fokus. Oke. Harus Berarti banyak pembelajaran ya Banyak. Ngobrol dengan diri sendiri itu yang penting. yang penting ya. Iya, benar-benar. Oke. Mau makan Makanya apa? coba lari. Ntar deh pikirin gitu ya. Itu kalau kita lari bareng, Hah? kita lagi stop kan, di sini kita sarapan apa? Iya, itu sering banget. Masih bisa ngobrol? Oh bisa, itu artinya kita larinya di zona heart rate aman, jadi zona aerobik. Jadi kalau kita bisa ngobrol tanpa kita, nah itu berarti heart rate kita tuh bagus, jantung, paru semua kuat. Kita biasa lari sambil ngobrol tuh biasa. Oke. Kita sarapan apa nih? Tahu nggak outfitnya itu baru tahu? Gitu gosip. Kembali ke outfit. Tapi keren lah, maksudnya ini benar-benar pengalaman baru juga. Dari kemarin saya juga berpikir Nona Runners, wah pada saat dapat kesempatan buat ngomong sama Nona Runners, gue pengen banyak nanya. Karena apa? Karena memang ini hanya lari. Itu orang banyak mengatakan bahwa ini kan hanya lari. Ya kan, hanya lari itu dari kecil juga kita udah lahir, udah bisa jalan, ya cuma bisa lari, udah bisa lari langsung. Kenapa ini mesti belajar teknik? Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang bisa mampu udah sampai yang 42 km, 75 km. Lalu pertanyaan ketiga,
apa funnya gitu kan ya. Jadi ini pertanyaan semua terjawab dari Nona Runners perbincangan kita. Nah kebetulan karena sahabat Bedante ini banyak nih kan, ya, bisa nggak ngobrol Mbak Arta atau Mbak Binar, silakan ajakan untuk lari, ya, untuk lari. Oke, saya sih selalu ngajak ke teman-teman, apalagi perempuan ya, kita semua tuh di segala umur lah. Kalau mau bilang, aduh waktunya nggak sempet karena harus jam sekian pagi itu harus ngantor atau harus ngurusin anak-anak, rumah, masak dan sebagainya. Bukan nggak bisa, tapi kitanya aja yang perlu untuk nyempetin aja setengah jam. Kalau kita tuh membiasakan diri nyempetin kayak gitu, manfaat yang kita dapat itu banyak banget. Yang tubuh kita jadi lebih sehat, fit, metabolisme lebih bagus. Terus ini pikiran kita tuh jadi lebih fresh ya. Itu jelas banget. Saya termasuk yang ngalamin lah. Jadi apapun lah yang terjadi di hidup kita tuh, kita tuh akan hidup lebih baik kalau kita tuh badannya sehat. Badan sehat. Badannya sehat, dah itu aja. Jadi jangan ragu untuk mulai dari sekarang, sempetin waktu. Punya waktu cuma 30 menit, udah nggak apa-apa, 30 menit. Nggak bisa lari, nggak apa-apa, ayo jalan. Yang penting setiap hari kamu harus berkeringat. Jangan ngomong kalau, aku kan udah ngepel, udah masak, itu di depan kompor itu juga keringetan. Coba beda, konsultasi sama dokter, apakah masak itu termasuk dalam cabang olahraga atau dilombakan di Olimpiade. Kecuali sambil squat mungkin ya, masak squat. Mungkin nanti cabur, nanti cabang olahraga nanti ya. Iya, boleh. Makasih Mbak. Mbak Binar, ayo. Jangan ke outfit Mbak ya, jangan ke outfit. Silakan Mbak. Oke, buat teman-teman perempuan dimanapun. Sorry Mbak, kasih ke sini aja. Kasih ke Mbak Binar. Mau pegang juga nggak apa-apa, pegang aja nggak apa-apa. Biar lebih. Buat teman-teman, tetap berapapun kita punya waktu, tetap harus sempat untuk olahraga. Gitu aja. Udah itu aja. Aku bingung ngomong. Terima kasih kesempatannya gitu kan ya. Pastikan Anda jangan ragu-ragu untuk kontak di Nona Runners kalau misalnya memang di daerah masih sekitar Joglo Semar ya kan, deket-deket sini juga kan ya. Karena bisa juga mampir ke sini ikutan kelasnya untuk latihan lari. Selain itu juga bisa ikut komunitas untuk berlari. Jangan juga cuma demo-demo BBM naik, lari aja gitu kan ya. Ngomongin doang saya ya, saya ngomong mewakili. Sendiri sih nggak mungkin lari. Lari aja ya, bebas ya. Oke. Ya, sahabat Bedante, demikianlah perbincangan kita dengan Nona Runners, dengan Mbak Arta dan Mbak Binar selaku dari pengurus ya. Mbak Binar bendahara, Mbak Arta adalah ketua atau kapten dari Nona Runners. Jadi silahkan kontak langsung, Instagramnya kita pasang di sini, bisa ngobrol, bisa berlari bersama, dan juga jangan lupa bisa mengupgrade outfit Anda. Salam Bedante, balik lagi. Be fun, be cuan, be inspired. Thank you.